Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ustazah ingin menceritakan kisah Zaid bin Sabit. Ada yang tahu siapakah Zaid bin Sabit? Dan apakah kalian pernah bertanya bagaimana Al-Quran dikumpulkan? Yuk kita simak penjelasan dari video ini. Check this out. Ialah Zaid bin Sabit, berasal dari kaum Ansor. Orang tuanya sudah menjadi seorang muslim. Ketika Rasulullah berada dalam perang Badar, anak kecil berusia 11 tahun mendekati Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku berjihad untukmu. Aku siap berkorban untuk diri Anda ya Rasulullah." Zaid bin Sabit, sang pemberani. Namun, Rasulullah pada saat itu menyuruhnya pulang karena usianya yang masih sangat muda. Ia pun kembali pulang dengan wajah murung. Setelah perang Badar, Rasulullah mendekati Zaid bin Sabit. Ia mendatanginya, menepuk pundaknya, kemudian menghiburnya. Zaid pun kembali ceria. Waktu berlalu dan terjadi perang Khandaq. Mulai saat itu Rasulullah mengizinkan Zaid bin Sabit mengikuti perang. Rasulullah melihat keahlian dari Zaid bin Sabit yang pandai menulis, cerdas. Ia pun kemudian diangkat menjadi sekretaris pribadi Rasulullah. Rasul kemudian meminta Zaid bin Sabit untuk mempelajari beberapa bahasa, yaitu diantaranya bahasa Suryani yang ia kuasai dalam 17 hari. Kemudian, ada pula bahasa Ibrani yang mampu ia kuasai hanya dalam waktu 15 hari. Masya Allah. Karena kecerdasan Zaid, Rasulullah pun menitipkan ayat-ayat wahyu Al-Quran yang diturunkan kepadanya. Sepeninggalan Rasulullah, terjadilah perang Yamamah yang mengakibatkan banyak sahabat penghafal Al-Quran gugur di medan perang. Umar bin Khattab pada saat itu sangat khawatir dan memberi isyarat agar Khalifah Abu Bakar melakukan pengumpulan mushaf Al-Quran. Namun, Abu Bakar tidak langsung memberikan jawaban, sehingga Umar terus mendesak. Lalu, Abu Bakar pun berkata kepada Umar, "Bagaimana mungkin kami melakukan sebuah tindakan yang dimana hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah?" Umar pun menjawab, "Sungguh, ini merupakan tindakan yang terpuji." Abu Bakar yang terus mempertahankan pendapatnya pada akhirnya dibukakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyepakati usulan Umar karena khawatir Al-Quran akan lenyap dari muka bumi. Kemudian, Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk menelusuri dan mengumpulkan Al-Quran. Ia mengumpulkan dari pelepah kurma, lembaran kulit hewan, dan juga mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari hafalan beberapa sahabat. Seperti halnya Abu Bakar pada saat itu, Zaid pun sempat menolak dikarenakan pekerjaan ini terlalu berat. Ia pun berkata, "Sesungguhnya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu akan lebih mudah bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran." Abu Bakar kemudian mengangkat panitia yang terdiri dari 4 orang, yaitu Zaid bin Sabit, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab. Panitia tersebut dapat menyelesaikan tugas mereka dalam waktu kurang dari 1 tahun. Setelah selesainya pengumpulan mushaf Al-Quran, Zaid pun kemudian menyerahkannya kepada Abu Bakar dan disimpan olehnya sampai ia wafat. Lalu berpindah tangan kepada Umar sampai ia wafat. Setelah Umar bin Khattab wafat, mushaf tersebut dipindahkan ke rumah Hafsah, putri dari Umar, sampai masa pembukuan di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, terdapat perselisihan menyangkut qiraat dan tilawah bacaan Al-Quran. Adanya fenomena ini membuat para sahabat khawatir dengan kemungkinan terjadinya penyimpangan dan perubahan Al-Quran.
Karena itu, untuk menghindari konflik berkepanjangan, salah satu sahabat bernama Huzaifah bin Al-Yaman berinisiatif menghadap Khalifah Utsman bin Affan. Dia meminta kepada Khalifah untuk menyatukan semua mushaf dan sekaligus menyeragamkan bacaan sehingga umat terbebas dari perselisihan. Khalifah Utsman bin Affan mengutus orang untuk meminjam mushaf yang ada di tangan Hafsah. Lalu, dibentuklah panitia penyalin Al-Quran yang diketuai kembali oleh Zaid bin Sabit. Tugas panitia ini adalah membukukan, menyalin lembaran-lembaran yang telah dikumpulkan pada masa Abu Bakar hingga menjadi beberapa mushaf. Utsman menasihati panitia agar mengambil pedoman kepada bacaan para sahabat yang hafal Al-Quran, serta apabila ada pertikaian antara mereka mengenai bacaan, maka haruslah ditulis menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran pada saat itu diturunkan menurut dialek suku Quraisy. Setelah tugas itu selesai dan lembaran-lembaran yang dipinjam telah dikembalikan kepada Hafsah, Utsman pun memerintahkan untuk mengumpulkan semua lembaran yang bertuliskan Al-Quran yang ditulis sebelum itu, kemudian untuk dibakarnya. 5 mushaf yang ditulis panitia, diantaranya dikirim ke Makkah, Syam, Basrah, dan Kufah. 1 mushaf lagi ditinggalkan di Madinah dan diberi nama Mushaf Al-Imam. Nah, teman-teman, bagaimana perjuangan Zaid bin Sabit dan para sahabat dalam mengumpulkan mushaf Al-Quran? Ternyata, proses pengumpulan mushaf Al-Quran hingga menjadi sebuah kitab sangatlah panjang. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim haruslah senantiasa memelihara Al-Quran di dalam jiwa kita. Dan semoga apa yang kita baca terpancar di berbagai bentuk amalan soleh di kehidupan nyata. Demikian sirah dari Zaid bin Sabit. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.